Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Dan di antara perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba adalah perkara yang baru dalam urusan agama ini, yaitu kebid'ahan. Kembali kita mengulangi sedikit dan fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman agar tidak terluputkan dan terlupakan bahwa bid'ah secara bahasa berbeda maknanya dengan bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara bahasa bukanlah bid'ah yang diinginkan dalam lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Bid'ah secara bahasa maknanya adalah segala sesuatu yang dimunculkan baru yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada misal sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa, dan itu mencakup apa saja, baik itu hal-hal yang terkait dengan urusan dunia maupun urusan agama. Demikian. Itu bid'ah secara bahasa, dan itu bukanlah bid'ah dengan makna yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, bid'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah secara syar'i, yaitu bid'ah dalam urusan agama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya makna bid'ah itu adalah segala keyakinan, ucapan, perbuatan, tindakan meninggalkan serta tindakan meninggalkan yang dengannya dinyatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pensyariatannya. Demikian. Baik itu pada penentuan zat dari amal ibadah tersebut atau sesuatu ibadah tersebut, maupun pada tata caranya,
penentuan waktu, bilangan serta tempatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu bila terkait dengan tindakan perbuatan-perbuatan demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah secara syar'i itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang amalan-amalan atau apa saja yang tertolak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengarang-arang, siapa saja mengadakan baru, man ahdasa itu ihdas, ya ihdatsu syai'in hadisin, yaitu mengadakan sesuatu perkara yang baru. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Demikian. Apa saja yang bukan dari agama ini, baik itu keyakinan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan maupun tindakan meninggalkan, yang dinyatakan ini bagian dari agama atau dinyatakan sebagai bentuk beribadah kepada Allah, namun tidak ada dalilnya, tidak ada perintah Rasul, tidak ada wahyu yang menunjukkan tentang pensyariatannya, maka tertolak. Karena dia bid'ah, perkara baru dalam urusan agama ini, demikian. Dan itu merupakan kesesatan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu sebagai bentuk perulangan dari apa yang kita tegaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya semua bid'ah dalam urusan agama itu adalah kesesatan, itu adalah terlarang. Bahkan tidak ada satupun ya para sahabat, demikian pula para tabi'in yang membolehkan sesuatu pun di dalam urusan bid'ah ini atau bermudah-mudah di dalamnya. Bahkan ya seorang ulama yang bermadhab Maliki, yaitu Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Andalusi, beliau menyebutkan ijma' dalam masalah ini, ya, ijma' para salaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang datang setelah mereka ini menyatakan tentang celaan terhadap bid'ah, demikian pula ya buruknya bid'ah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, semua bid'ah itu merupakan ya kesesatan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu kesesatan. Wa in ra'ahan nas hasanah, ya. Walaupun manusia itu memandangnya sebagai sebuah kebaikan. Jadi apapun yang kita nyatakan ya sebagai sebuah kebaikan, padahal dia sesuatu yang diadakan baru dalam urusan agama ini, maka dia tetap kesesatan. Karena sesungguhnya sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Barangkali kalian menyintai sesuatu, menyukai sesuatu, menganggap sesuatu itu bagus, ya. Padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang tahu, sementara kalian tidak mengetahui. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka semua bid'ah itu merupakan kesesatan. Oleh karenanya tidak ada bid'ah hasanah, ya, tidak ada bid'ah hasanah. Dalam urusan agama ini tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada hanyalah dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia maka ada ya perkara-perkara baru yang hasanah, yang bagus, ya. Seperti kita katakan teknologi di bidang transportasi, ya, di bidang komunikasi, ya.
media-media yang kita dapatkan saat ini memudahkan kita. Ya, ini bisa jadi adalah kebaikan ketika difungsikan, diarahkan untuk perkara-perkara kebaikan seperti itu. Ya. Namun dalam urusan agama maka semua adalah tercela. Semua adalah dia ya satu yang buruk. Mengapa demikian? Pertama adalah karena dia tertolak. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mau diibadahi dengan cara manusia, buatan manusia. Demikian. Yang berikutnya adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan tambahan-tambahan. Sebagaimana tidak butuh juga kepada pengurangan-pengurangan seperti itu. Ya. Maka jangan kita menambahkan sesuatu pun pada sesuatu yang telah sempurna. Maka tentunya sesuatu yang telah sempurna bila ditambahkan padanya maka terjadi sesuatu yang tidak sempurna. Atau orang yang menambahkan tersebut meyakini bahwasanya sesuatu tersebut ya belum sempurna. Atau orang yang menambahkan itu berniat keburukan, ingin merusak sesuatu yang telah sempurna itu. Nah, ini bahayanya. Ya, ini bahayanya orang yang berbuat bid'ah dalam agama ini. Ya, maka banyak hal yang diindikasikan pada dirinya. Yang pertama, dia adalah seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Ini sebagai bentuk penegasan saja, ya. Supaya ini paham bagi diri kita, supaya kita tidak bermudah-mudah di dalamnya, dan ini supaya menyadarkan saudara seiman, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketahui agama kita ini telah sempurna, ya. Maka tentunya secara logika, tidak pun kita berbicara tentang dalil, ya. Secara logika dalam surah, ya, Al-Maidah ayat 3 Allah telah menyatakan agama Islam ini telah sempurna. Maka secara logika sesuatu yang telah sempurna maka tidak butuh kepada penambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. Demikian. Ya. Saya tidak saat ini barangkali ya mulai dari penggalan ini sampai nanti saya katakan ya ungkapan ini saya ingin mengajak ya kaum muslimin menyentuh hati-hati mereka. Ya, berpikir tidaklah dengan dalil-dalil wahyu, tapi dengan dalil akal saja. Menurut Anda, apakah sesuatu yang telah sempurna itu butuh kepada penambahan dan pengurangan? Ketahuilah sesungguhnya, ya, sesuatu yang telah sempurna tidak butuh kepada penambahan dan pengurangan. Camkan itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila kita menambahkan pada sesuatu yang telah sempurna tersebut, maka diindikasikan pada orang yang menambahkan itu beberapa hal. Pertama adalah dia meragukan tentang kesempurnaan sesuatu tersebut sehingga dia harus menambahkannya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dalam surah Al-Maidah ayat 3. Lalu dia meragukan firman Allah tersebut. Lihat ya, ini bahaya. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, ini indikasi pertama, yaitu ya orang yang menambahkan pada sesuatu yang sempurna tersebut, maka bisa jadi dia meragukan tentang kesempurnaan sesuatu itu. Maka ini berakibat dia meragukan pernyataan dari ungkapan kesempurnaan itu. Ketahui itu Allah yang menyatakan dan Allah yang telah menyempurnakan. Baik, ini yang pertama. Baik, yang kedua adalah ya, indikasi yang kedua bahwasanya ia meragukan bahwa ya Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini belum disampaikan keseluruhan oleh utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia indikasi yang kedua.
Berarti kita menuduh Rasulullah SAW sebagai pengkhianat karena belum menyempurnakan atau belum menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan keseluruhan dari kebaikan-kebaikan. Sehingga ada yang menyatakan ini sebagai kebaikan lalu dia tambahkan ke dalam Islam ini, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga adalah orang yang menambahkan tersebut menganggap dirinya itu lebih mengetahui, ya, ketimbang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menurunkan agama ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mampu untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan dan Rasulullah tidak ajarkan. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini indikasi-indikasi yang diarahkan kepada orang yang menambahkan hal-hal baru dalam urusan agama ini. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sebagai bentuk penyadaran sesungguhnya, ya, untuk mengajak berpikir saudara seiman, ya. Dan indikasi yang lain yang mungkin bisa ditambahkan adalah dia menganggap bahwasanya apa yang dinyatakan, apa yang ditambahkan, yang dia nyatakan itu sebagai kebaikan, ini adalah baik, ya, ini adalah baik. Bahwasanya ini lebih baik ketimbang apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini lebih parah. Ya. Nah, jadi di sini ada bentuk meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meragukan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan Islam. Atau meragukan Islam itu telah sempurna. Atau dia sendiri sesungguhnya menyatakan Islam belum sempurna. Atau dia menganggap bahwasanya dia lebih baik di dalam, ya, di dalam memberlakukan sebuah hal yang dinyatakan baik, di dalam menemukan sesuatu yang dinyatakan baik olehnya, demikian. Atau dia menganggap bahwasanya dirinya lebih pintar, lebih tahu ketimbang Allah dan Rasulnya. Baik, ya. Nah, ini indikasi yang banyak yang sesungguhnya ini akan menyadarkan kita agar kita tidak berbuat bid'ah, tidak memberlakukan bid'ah, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada bid'ah hasanah di dalam urusan agama ini, ya. Dalam urusan agama ini tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada semuanya adalah bid'ah dhalalah. Seperti itu. Karena Islam telah sempurna, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyampaikan kepada kita bahwasanya ada loh ungkapan, ya, bid'ah itu bid'ah makruh, disebut dengan makruh, ya. Sebagaimana Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki menyebutkan bahwa ada di antara bid'ah yang dinyatakan di situ makruh, ya. Maka selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim haruslah membawakan makna dari bid'ah yang makruh ini kepada namanya makruh yang bermakna tahrim, yaitu keharaman. Karena ada namanya, ya, karahatut tahrim, yaitu kemakruhan yang berhukum haram. Karena tidak selamanya, ya, tidak selamanya makruh itu dimaknai adalah sesuatu yang apabila dikerjakan itu tidak berdosa dan ditinggalkan itu adalah berpahala. Tidak mesti, ya, tidak mesti. Bahkan kita dapatkan, ya, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ungkapan makruh itu, ya, itu untuk satu yang haram. Demikian dalam surah Al-Isra ayat 38 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua hal itu adalah keburukan yang di sisi Rabbmu itu makruha, dibenci. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Makruh di sini maknanya adalah dibenci yang berhukum haram. Karena semua hal itu yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu adalah terkait dengan hal-hal yang terlarang. Makanya Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua hal itu, ya, keburukan-keburukan adalah keburukan-keburukan yang di sisi Rabbmu itu makruha, dibenci. Demikian. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang haram. Demikian, ya. Nah, jadi ya, ketika para ulama menyebutkan bahwasanya bid'ah itu adalah makruh, maka selayaknya untuk dibawakan kepada makna makruh yang haram seperti itu. Karena tentunya para ulama lebih paham terhadap sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sementara dhalalah, kesesatan itu merupakan lawan dari al-huda, petunjuk. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berikutnya menyebutkan tentang ungkapan Syekh Ahmad Ar-Rumi Al-Hanafi di dalam Majalisil Arba'ah min Majalisil Abrar, ya, dalam kitab Majalisul Arba'atu min Majalisil Abrar di halaman yang ke-372, beliau menyatakan, ya, al bid'atu fil i'tiqadi ba'duha kufrun wa ba'duha laisa bikufrin lakinnaha akbaru min kulli kabiratin hatta al-qatlu waz-zina wa laysa fawqaha illa al-kufru wal bid'atu fil ibadati wa in kanat dunaha lakin fi'luha isyanun wa dhalalun la siyama idza sadamat sunnatan muakkadatan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan bid'ah di dalam keyakinan sebahagiannya itu adalah kekufuran dan sebagian yang lainnya, ya, tidak termasuk kekufuran. Akan tetapi yang tidak termasuk kekufuran tersebut itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Sampai pun lebih besar ketimbang pembunuhan dan perzinahan. Masya Allah, ya, lihat, ya. Dan tidak ada di atasnya kecuali kekufuran, ya. Dan bid'ah di dalam ibadah walaupun itu di bawah dari bid'ah kekufuran ini, ya, bid'ah di dalam keyakinan maksudnya, akan tetapi melakukannya merupakan bentuk kedurhakaan dan kesesatan, lebih-lebih apabila bertentangan dengan, ya, petunjuk Nabi SAW yang telah dikuatkan, yang telah ditegaskan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuqairi yang berasal dari Mesir, ya, di dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, kitab As-Sunan wal Mubtada'at di halaman yang ke-17 beliau mengatakan
Wa qad dhahaba katsirun min muhaqqiqil ulama'i ila anna kulla bid'atin fid dini saghiratan kanat aw kabiratan fahiya muharramatun wastadallu lidzalika bil ahadits allati ja'at fi dhammil bid'i bi siyaghil umumi. Demikian. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuqairi Al-Misri, seorang yang berasal dari ulama Mesir, beliau ini, beliau mengatakan, ya, mayoritas dari para ulama-ulama muhaqqiq, ya, mereka berpendapat bahwa setiap bid'ah di dalam agama, baik yang kecil maupun yang besar, maka itu adalah diharamkan, ya. Mereka berdalilkan untuk hal tersebut dengan hadis-hadis yang datang tentang celaan terhadap bid'ah dengan bentuk-bentuk keumuman seperti itu. Seperti contohnya, ya, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kalimat kul, ya, setiap, ini bermakna umum, demikian. Begitu juga yang pernah kita sampaikan, ya, Rasulullah bersabda, ya, sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja membuat ya baru dalam urusan agama kami ini, ma apa saja, ini adalah umum karena dia adalah, ya, isim mausul, ma laisa minhu, apa saja yang dia bukan darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini adalah bid'ah, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah dan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bid'ah itu semuanya adalah diharamkan dan tercela. Bahayanya sangat besar, ya. Bahkan diantaranya ada yang dia merupakan kesyirikan, ya. Bahkan ada juga yang merupakan kekufuran. Namun ada juga yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan dan kekufuran, ya, demikian. Namun perlu kita ketahui, ya, kebid'ahan yang dia di bawah derajat kesyirikan dan kekufuran, maka ini termasuk, ya, faktor yang sangat besar menghantarkan, ya, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Mengapa demikian? Ya, karena apabila, ya, seorang muslim membuka untuk dirinya pintu bid'ah dalam urusan agama ini, seorang muslim dia membuka pintu, ya, untuk melakukan hal-hal baru, ya, membuat hal-hal baru di dalam urusan agama ini, baik itu keyakinan, perkataan, perbuatan, ya, atau menganggap sesuatu itu baik, ya, maka tentunya ini tidak akan terhenti dengan mudah berikutnya. Bahkan orang-orang setelahnya bisa jadi akan, ya, lebih leluasa membuka tersebut, lebih lebar. Bahkan dia akan lebih berinovasi pada sesuatu yang tadinya, ya, mungkin pada batasan tertentu, namun akan dibuka menjadi lebih lebar lagi. Bahkan itu bisa sampai, ya, kepada, ya, batasan atau status kesyirikan dan kekufuran, bahkan bisa jadi kufur akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, kebid'ahan itu sungguh banyak para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, lalu tentang, ya, kebid'ahan tersebut. Ada yang bersifat dia amal, ya, ada yang bersifat keyakinan, ya. Ada yang sifatnya adalah perkataan. Baik, ya. Insyaallah taala kita akan bahas pada waktu mendatang, ya, insyaallah taala lebih rinci insyaallah taala pada waktu mendatang. Nah, ini kita cukupkan dulu untuk penyampaian materinya. Kita buka saja sesi soal jawab, ya. Kita buka saja sesi soal jawab karena banyak pertanyaan yang telah masuk. Baik, kita akan menjawab.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, apakah orang tua istri harus izin dulu ya kepada menantu apabila ingin berkunjung ke rumahnya? Yang kedua, apakah kewajiban anak perempuan untuk berbakti kepada orang tua menjadi gugur setelah menikah? Syukran Ustaz. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mertua ya, ketika hendak mengunjungi anaknya, apakah dia harus izin kepada menantunya, yaitu suami dari anaknya tersebut? Wallahu ta'ala alam, ya saya condong tidak harus izin ya, namun sekedar memberitahu akan kedatangan ya orang tua tersebut lebih baik agar mereka bisa bersiap-siap. Ya, jangan mendadakan. Bukan izin sifatnya, tapi adalah ya memberitahu. Ya, bukan izin. Karena sesungguhnya mertua ini adalah ya orang tua dari istri sang suami ini, ya. Orang tua dari istrinya, demikian. Dan itu adalah mahramnya tentunya, ya. Maka bukanlah izin yang dibutuhkan, akan tetapi ya pemberitahuan, ya, agar barangkali bisa persiapan, ya. Ya, kalau dadakan kita katakan ini akan bisa jadi merepotkan, tapi kalau disebutkan, disampaikan, maka akan ada persiapan, ya. Ya, persiapan. Ya, bisa jadi memang seorang menantu laki-laki bisa jadi dia merasa senang ya apabila mertuanya itu datang, ya. Itu orang tua dari istrinya itu datang menginap di rumahnya, ya. Di mana barangkali dia akan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, ya, dalam rangka untuk menyenangkan orang tua dari istrinya, seperti itu, ya. Oleh karenanya bukanlah izin yang diperlukan, namun ya adalah pemberitahuan. Beberapa dalil kita sebutkan, ya, barangkali ini bisa jadi sebagai hujjah bahwa tidak perlu izin, ya. Contohnya adalah dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim ketika berkunjung ya ke Makkah untuk menjumpai putranya Ismail yang ketika itu sudah menikah. Beliau alaihi salam, ya, yaitu Nabi Ibrahim, tidaklah ya minta izin, tapi ini adalah orang tua dari suami, ya. Orang tua dari suami. Baik, mungkin kita akan beralih kepada dalil yang lain. Itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah menanyakan tentang menantunya, yaitu adalah Ali radhiyallahu an. Dari sini Rasulullah SAW tidaklah minta izin kepada Ali radhiyallahu an, ya. Ya. Yaitu Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, ya, yang ketika itu baru saja Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma itu mereka bertengkar, sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu itu mengasingkan diri di masjid. Demikian. Rasulullah datang, ya tentunya bertamu, ya. Dari sini tidak ada izin, ya, hanya datang namun bertanya, ya, bertamu sejenak karena ingin bertemu dengan menantunya. Demikian. Bertanya tentang keberadaan atau bertanya tentang Ali. Fatimah tidak mengetahui keberadaannya radhiyallahu anha, ya, karena baru saja mereka bertengkar. Maka Rasulullah SAW ketika itu mencari Ali radhiyallahu an. Lalu didapati Ali itu sedang tertidur di masjid dalam kondisi berdebu. Maka ketika itu ya Ali radhiyallahu an disebut oleh Nabi dengan Abu Turab, ya, Abu Turab.
seperti itu, ya. Nah, ini menunjukkan ya tidak ada izin sesungguhnya ya kalau sekedar hanya untuk bertemu, ya, berkunjung. Tapi kalau untuk menginap beberapa hari, nah ini barangkali butuh pemberitahuan, bukan izin kita katakan, tapi butuh pemberitahuan. Apakah ini mungkin dimaknai dengan izin? Wallahu taala alam, ya, tapi kita katakan pemberitahuan. Maksudnya adalah supaya bersiap-siap, ya, demikian. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, ya, kewajiban anak perempuan berbakti kepada orang tua apakah gugur setelah menikah? Jawabannya tidak, ya. Bakti seorang anak kepada orang tuanya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, maka ini masih saja berlangsung, masih ada di pundak-pundak mereka kewajiban bakti kepada orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membatasi dengan apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan, ya, Rabbmu telah menetapkan yaitu janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Demikian. Nah, di sini ada perintah yang bersifat mutlak. Ya, ini tidak dibatasi dengan waktu, maka seterusnya berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, ya. Hanya saja ketika seorang anak wanita telah menikah, ya, maka baktinya tidaklah seleluasa anak laki-laki. Nah, seperti itu. Tidak seleluasa anak laki-laki di dalam bakti. Ya, demikian. Di mana dia tidak bisa ya memberikan ya harta yang dimilikinya atau harta yang ada dari rumah suaminya ini melainkan dengan izin suaminya. Ya. Bahkan harta miliknya sendiri pun itu harus dimintakan izin ya kepada suaminya ketika hendak ya dibelanjakan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mar'ati an tantahika ya malaha illa bi idzni zaujiha." Tidak boleh bagi seorang wanita, seorang istri membelanjakan ya hartanya pribadi kecuali dengan izin suaminya. Ini harta pribadi istrinya. Kalau ingin dibelanjakan, ingin diarahkan keluar, diinfakkan, disedekahkan atau diberikan kepada ya orang tuanya, maka ini harus izin kepada suaminya. Ya. Tapi ya bukan berarti suaminya ini harus melarang, tidak mesti. Tapi dia mendapatkan hak untuk dimintakan izin. Karena bisa jadi nanti dia membutuhkannya. Ya. Ketika dia butuh tidak perlu dia berhutang kepada orang lain, namun dia bisa berhutang kepada istrinya. Nah, seperti itu, ya. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki maka harta yang didapatkannya itu adalah hak miliknya, demikian. Ya. Tidak ada keharusan bagi dirinya untuk meminta izin kepada istrinya ketika ya memberi kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi tidak seleluasa anak laki-laki, anak perempuan ketika berbakti kepada orang tuanya. Ketika keluar rumah juga ini harus izin kepada suaminya, seperti itu. Demikian, ya. Berbeda dengan anak laki-laki ketika sudah menikah. Seperti itu. Memang betul kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, ketika dia telah terpenuhi, maka bisa ya dari hartanya tersebut setelah dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dia berikan kepada orang tuanya. Begitu juga sebagian waktunya bisa diarahkan untuk orang tuanya. Demikian, ya. Adapun istri dia terkait dengan izin dari siapa? Dari suaminya. Nah, tidak seleluasa itu, ya. Demikian. Nah, ini seperti itu. Bukan berarti tidak ada lagi kewajiban berbakti kepada orang tua ya bagi anak perempuan, tidak demikian ya, ada baktinya
ya masih ada kewajiban tersebut, ya demikian. Bahkan setelah wafat juga demikian, ya bisa contohnya dengan cara mendoakan seterusnya ketika masih hidup atau telah wafat, didoakan, itu juga termasuk bakti, ya termasuk bakti, demikian. Ya jadi tidak gugur setelah menikah, ya bakti kepada orang tua, ya kewajiban bakti kepada orang tua atas seorang anak wanita, ya. Saya ulangi, tidaklah gugur, ya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua atas seorang anak wanita walaupun telah menikah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah tercela jika seseorang cerita pengalaman aib pribadinya dengan tujuan agar orang yang diceritakan bisa bebas dari aib yang sama? Apakah hal ini termasuk dalam hadis yang menjelaskan tentang tercelanya, ya, orang yang membuka aib sendiri, Ustadz, ya? Jazakallahu khaira. Baik ya, kita akan jawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya, setiap umatku itu bisa dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Apa itu orang mujahir? Yaitu orang yang mereka berbuat dosa, ya, di malam hari, lalu di pagi hari atau di siang harinya, esok harinya dia cerita tentang keburukannya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Atau ketika seseorang dia berbuat dosa di siang harinya, lalu Allah menutupinya, lalu dia menceritakan hal itu di waktu malam harinya, demikian, membongkarnya. Nah ini mujahir, itu tidak dimaafkan. Nah permasalahannya, ya, apakah ketika ingin memberikan nasihat kepada seseorang agar orang tersebut tidaklah jatuh ke dalam dosa yang sama, ya, yang pernah dilakukannya, apakah bila dia menceritakan tentang aib dosa yang pernah dilakukannya, ya, agar orang tersebut tidak terjatuh dalam dosa yang sama, itu merupakan bentuk tindakan mujahir ini, ya, tindakan mujahir ini, yaitu jihar di dalam, ya, di dalam dosa dan aib. Baik ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya dilihat potensi dari nasihat seperti itu, ya, maksudnya peluang untuk bisa berhasilnya orang tersebut meninggalkan dosa yang barangkali dia akan interaksikan, yang dosa itu sama seperti dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang akan memberikan nasihat tersebut, ya. Maka dilihat peluangnya. Terkadang ada sebahagian orang yang ketika mungkin dinasihatkan kepada dirinya tentang dosa yang akan dia berinteraksi dengannya, sementara penasehatnya atau orang yang memberikan nasihat tersebut orang yang telah terjatuh namun dia sudah tobat.
Terkadang ya orang yang dinasihati ini akan berpikir, ya, orang yang dinasihati itu saja, orang yang memberikan nasihat saja itu pernah terjatuh ke dalamnya namun bisa berhenti, mengapa aku tidak? Nah, begitu. Artinya ini malah membuat dirinya akan lebih terdorong melakukan maksiat itu, dosa itu. Ya. Dia akan lebih terdorong untuk bisa melakukan kemaksiatan tersebut. Kenapa? Ternyata masih bisa ada peluang untuk tobat dan kembali. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, ya, ungkapan dengan menyebutkan aib dosa yang pernah dilakukan namun dia telah bertobat, ini terkadang tidak tepat sasaran. Bahkan bisa jatuh kepada dua hal, yaitu tindakan membongkar dosa yang pernah dilakukan. Lantas dengan itu dia tercorenglah dirinya karena dia membongkar aibnya padahal Allah telah menutupinya. Yang kedua malah memberikan motivasi bagi orang tersebut tanpa disadari. Yang diperkirakan bagi orang yang memberikan nasihat tersebut ternyata apa? Mungkin bisa untuk sadar, aku orang yang sudah pengalaman loh, mungkin seperti itu. Ya. Dan kapok contohnya begitu. Sudah tobat. Ya. Ternyata penerimaan dan pemahaman dari orang yang diberi nasihat malah berbeda. Dia memahami bahwasanya, oh ternyata masih ada peluang untuk bisa melakukan dosa tersebut. Ketika melakukan dosa tersebut bisa berpeluang untuk taubat. Nah, buktinya ini orang yang memberikan nasihat begitu. Maka terkadang tidak perlu ya untuk membongkar aib itu. Cukup saja ya. Kalau seseorang hendak melakukan sebuah dosa atau dia sedang melakukan dosa, ingat ya, sudah atau akan, sudah melakukan dosa atau akan melakukan dosa, demikian ya. Maka tentunya yang dilakukan adalah ya terapi, ya antisipasi ataupun pengobatan, kan begitu. Maka inilah metode disebut dengan metode tarhib, yaitu memberikan ancaman-ancaman. Ya, maka sebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda-sabda Rasulullah SAW tentang ancaman-ancaman kemaksiatan yang sudah diinteraksikan oleh dirinya atau akan dia berinteraksi dengannya, seperti itu. Sebutkan saja begitu, tanpa harus menyebutkan tentang pengalaman. Adapun pengalaman, maka ceritakan tentang pengalaman orang lain. Seandainya pun dia tidak menemukan bahan cerita untuk pengalaman orang lain, maka hendaknya dia ketika hendak menceritakan pengalaman dirinya sendiri, maka dia gunakan dengan ya ungkapan orang ketiga. Ada orang, begitu bahasanya. Padahal dirinya sendiri yang bercerita itu, yang memberikan nasihat itu. Ada loh, ya. Saya tahu ada orang yang demikian. Susah hidupnya, nah seperti itu. Disampaikanlah mungkin hal-hal yang membuat orang yang melakukan kemaksiatan itu atau akan melakukan kemaksiatan itu dia berpikir panjang, namun tanpa harus menceritakan tentang ya keburukan pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah benar kalau bank syariah termasuk riba? Karena saya ada mendengar salah seorang ustadz mengatakan bank syariah itu tidak syariah. Lalu bagaimana perkara tentang TV-TV Islami yang mengumpulkan dana melalui bank syariah? Apa hukumnya? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan atau wa anti fajazakillahu khairan. Apakah bank syariah itu termasuk riba atau melakukan praktek riba? Wallahu ta'ala alam, ya. Kalau bank syariah kan banyak, ya tentunya kita untuk memberikan vonis dan klaim bahwasanya bank syariah tersebut melakukan ya praktek riba, maka itu harus dibuktikan, ya. Dan barangkali saya tidak memiliki waktu untuk membuktikan hal tersebut. Namun ini bisa kita prediksi dengan
ya ungkapan prediksi, ya. Kita bisa ungkapkan dengan ungkapan prediksi. Jika demikian maka riba, jika tidak demikian maka tidak riba, begitu caranya. Contoh ya. Ya, contohnya adalah seperti ini. Nah, jika bank syariah tersebut ya, dia bank tersebut memberlakukan contohnya sistem mudharabah. Ketika ada nasabah contohnya yang datang, ya, nasabah ini ingin menyimpankan uangnya, meletakkan uangnya di bank tersebut agar aman. Lalu pihak bank menawarkan kepada calon customer itu untuk dimasukkan ke dalam mungkin program mudharabah begitu. Mungkin saya bahasakan dengan bahasa program ya. Program mudharabah. Ya. Yaitu akad bagi hasil. Ya. Yang nanti akan diberikan ya nilai bagi hasilnya adalah sekian persen begitu dari bagi hasil. Baik, kita katakan mudharabah adalah istilah syar'i. Namun prakteknya haruslah syar'i. Demikian. Bagaimana bentuk syar'inya? Adalah para pemodal dalam hal ini adalah dalam kasus ini berarti adalah para pihak customer, atau kita katakan bukan customer ya, nasabah. Para pihak nasabah, calon-calon nasabah tersebut, mereka adalah para calon-calon investor dalam program mudharabah ini, karena mereka yang memberikan uangnya. Nah, merupakan hal yang disepakati oleh para ulama, dan ini merupakan ciri khas yang membedakan ya akad bagi hasil, yaitu akad mudharabah atau akad syarikah atau syirkah atau musyarakah ya. Ini berbeda dengan akad hutang piutang yang menarik keuntungan ya. Adalah setiap pemodal tersebut ya, mereka harus bersedia menanggung setiap kerugian yang bersifat alami ya, yang bersifat alami, force major begitu ya. Nah, itu dia, harus siap untuk menanggung kerugian tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap nasabah yang datang membawa uang tersebut, mereka ketika ditawarkan seperti ini oleh pihak bank-bank yang syariah itu, mereka bersedia untuk menanggung kerugian? Contohnya ada yang datang dengan membawa ya mungkin kita katakan 500 juta. Pak, Bapak, Ibu, apabila Bapak sama Ibu meletakkan uang tersebut ya, uang Bapak ini ke bank kami ya, maka kami tawarkan untuk sistemnya bagi hasil mudharabah. Nanti Bapak akan mendapatkan ya persentase dari bagi hasil itu sekian setiap bulannya. Ya. Tapi Bapak harus bersedia atau Ibu bersedia untuk menanggung kerugian kalau ada kerugian yang bersifat alami. Ya tentu tidak mau kan begitu. Nah, ini ketika disembunyikan dan tidak dijelaskan kesiapan mereka, karena mereka tidak disampaikan kepada mereka tidak siap untuk menerima resiko kerugian tersebut, maka ini sama seperti pemberi piutang. Jadinya akad tersebut akad hutang piutang, akad qard, demikian, seperti itu. Lalu keuntungan yang disepakati untuk didapatkan, ya ini menjadinya riba. Kullu qardin jarun nafan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan adalah riba. Nah, sekarang saya ya tanya, apakah setiap ya perbankan syariah itu demikian? Mereka tidak menyebutkan ya kepada calon nasabah itu kesiapan untuk menanggung kerugian ya pada sistem akad bagi hasil yang ditawarkan. Maka kita jawab dengan kalau seandainya itu disampaikan, lalu setiap calon nasabah ya mereka menyatakan bersedia untuk menanggung kerugian, maka ini baru satu langkah yang terlewati, yang telah terpenuhi. Yang kedua adalah apakah keuntungan tersebut bersifat flat, yang bersifat konstan, stagnan, baku, dengan contohnya nominal ya mungkin kalau dia 500 juta mungkin sekitar 2%-nya ya.
mungkin sekitar 10 juta per tahun atau mungkin per bulan. Nah, seperti itu kita katakan lah ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah seperti itu diberikan ya, katakanlah mungkin sekitar 5 juta, dapat 5 juta per bulan, seperti itu. Apakah demikian didapatkan? Katakanlah 0,5%, setengah persen, nah begitu per bulannya. Apakah dia flat contohnya ya sekitar 2.500.000 didapatkan setiap bulannya begitu konstan? Kalau demikian kita katakan ini bisa jatuh kepada riba pula, atau kita katakan ini jatuh kepada ya batilnya akad mudharabah tersebut, karena tidak boleh keuntungan yang bersifat baku, stagnan, konstan, flat, tak boleh. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ya pihak nasabah harus mengetahui ya, bisnis apa saja yang diarahkan dana mereka ini kepada bisnis tersebut, usaha tersebut, begitu. Dan mereka punya kewenangan untuk memberikan arahan karena itu adalah harta mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ternyata semua bentuk-bentuk ya langkah-langkah mudharabah dan syarat-syarat mudharabah ini terpenuhi, ya, maka kita katakan ini bisa jadi adalah betul-betul tidak ada riba. Tapi dalam akad mudharabahnya, ya pada produk yang lainnya, sistem yang diberlakukan yang lainnya bagaimana? Ini perlu diteliti ulang. Nah, itu tidak bisa semudah itu kita mengklaim ya ini riba atau tidak riba. Ya kita hanya bisa menyampaikan karena ini harus ada penelitian. Ya kita kalau kita katakan ya ternyata satu saja mungkin seperti tadi prinsip mudharabah itu dilanggar. Seperti contohnya tadi kita katakan setiap nasabah itu dijamin keamanan ya modalnya. Ya maka ini seperti ini riba. Sudah ini riba. Tapi dalam sistem mudharabahnya, belum lagi nanti melihat kepada ya sistem wadiahnya atau program wadiahnya dan seterusnya. Ini harus dicari tahu. Begitu juga mungkin permodalan yang diberlakukan oleh bank-bank syariah tersebut kepada para pengusaha-pengusaha. Nah, apakah sistemnya juga sistem bagi hasil syariah atau mudharabah yang syariah atau tidak? Demikian ya. Nah, kalau contohnya para ustadz itu telah melakukan penelitian ya dan mereka menemukan ada hal-hal ya yang ini menjadi bukti bahwasanya mereka tidak syar'i, ya maka bisa dikatakan ya ini tidak syar'i. Ya, seperti itu ya. Adapun saya pribadi, saya belum melakukan penelitian ya, saya belum melakukan penelitian. Nah, lalu bagaimana tentang ya TV-TV Islam yang mengumpulkan dana lewat bank syariah tersebut, apa hukumnya? Maka kita katakan ini sebagai media untuk penyaluran dana saja, ya. Nah, media dari penyaluran dana saja. Kalau seandainya ya pihak nasabah mereka itu menyatakan sudah kami cuma menitipkan apa? Menitipkan uang saja. Andaikan pun mereka ya menitipkan uang saja dan mereka tidak mengambil apanya? Tambahannya, maka sudah selesai. Tidak ada riba di sana. Tidak ada riba. Jadi ketika akad ya, akad yang diberlakukan ketika seseorang itu menitipkan uangnya ya, lalu digunakan oleh pihak yang dititipkan, maka itu menjadi akad hutang piutang. Lalu pihak yang menitipkan itu meminta hanya untuk ketika dibutuhkan uang tersebut harus ada dan tak perlu ditambah. Maka di sini tidak ada ribanya. Nah, seperti itu. Nah, saya meyakini kalau TV-TV Islam yang mereka tidak mengambil ya, mereka tidak mengambil tambahannya, bunganya itu, ya, maka mereka tidak jatuh kepada riba. Demikian. Dan itu hanya sebagai media sarana saja untuk penyaluran dana, pengumpulan dana dan penyaluran dana. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, teman saya orang tuanya sering pergi ke dukun, nyata kesyirikannya, hutangnya banyak. Apakah boleh anak mendoakan orang tuanya? Gimana utang tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Satu lagi Ustadz, mohon izin, istri tidak mau memenuhi kewajibannya. Apakah boleh suaminya membalasnya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta fajazakallahu khairan. Bila kita mendapati orang tua kita jatuh kepada dosa, kemungkaran, maka tentunya berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Riwayat Muslim, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apakah mampu dengan kekuasaannya yang ada di tangannya itu? Dia mampu untuk merubahnya, sementara dia adalah seorang anak. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dengan cara apa? Dia punya kekuasaan, contohnya dia punya harta, ya. Maka apa sih yang diinginkan oleh orang tua tersebut? Maka diberikan, dipenuhi kebutuhannya. Nah, ini bisa dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan hartanya yang ada di kekuasaannya, itu dia berikan, ya, dia berikan kepada orang tuanya, ya, sesuai dengan kebutuhan orang tuanya, sehingga orang tuanya ini tidak butuh lagi untuk pergi ke dukun untuk melakukan kesyirikan, meminta, ya, bertanya, meminta jimat, meminta hal-hal yang itu hanya kekhususan Allah saja diminta kepada dukun, itu kesyirikan tentunya. Demikian. Maka rubah dengan tangannya itu kekuasaannya, ya, yaitu dengan cara contohnya ya dia penuhi kebutuhan orang tuanya, itu bisa dilakukan, ya. Demikian. Nah, hutangnya banyak, bisa juga dia penuhi. Lalu dia mempersyaratkan contohnya, dia bilang sama orang tuanya, ayah bunda jangan ke dukun lagi. Nah, ini dia melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah dia melakukan ya perubahan dengan tangannya, kekuasaan dan kemampuannya. Kalau tak mampu, kata Rasulullah, maka dengan lisannya. Ini dia gabungkan dengan lisan sekaligus. Kalau tak mampu dengan hati, itu adalah selama iman. Demikian. Maka bisa gabungkan dia apakah dengan kekuasaannya saja atau dengan lisannya saja atau kedua-duanya kalau dia mampu. Ya, contohnya ketika dia ingin melunasi hutang orang tuanya dan memenuhi kebutuhan orang tuanya agar tidak lagi pergi ke dukun, ya, dia bisa memberikan nasihat sekaligus bahwasanya hal tersebut ini bisa menyebabkan ya kekufuran, ya, karena Rasul mengatakan siapa saja yang datang ya kepada dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga siapa saja yang datang kepada dukun ya lalu bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, sampaikan kepadanya. Nah, setelah itu ya baru bilang, ya sampaikan kepada orang tua untuk tidak lagi pergi ke dukun. Lalu dia bertekad untuk ya membayarkan hutang-hutang orang tuanya dan memenuhi kebutuhan orang tuanya di waktu berikutnya. Insya Allah ini selesai. Nah, begitulah cara ya mengingkari kemungkaran yang bijaksana. Demikian. Nah, kemudian apakah boleh mendoakan orang tuanya? Ya boleh doakan orang tuanya, tapi doakan kebaikan. Doakan hidayah. Ya. Doakan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, berada di atas ya kebaikan-kebaikan, perlindungan Allah, penjagaan Allah dari segala keburukan. Nah, seperti itu. Doakan juga kalau seandainya belum mampu untuk melunasi hutang orang tuanya, doakan agar orang tuanya mampu untuk menyelesaikan hutangnya. Nah, kira-kira demikian. Seperti itu. Baik. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan istri yang tidak mau memenuhi hak suami. Apakah boleh dibalas? Saya katakan, ya, keburukan janganlah dibalas dengan keburukan, ya, yang terkadang bisa jadi lebih, ya. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka insya Allah Taala ini akan lebih menyadarkan, insya Allah Taala. Ya. Dan prinsip seorang Muslim mukmin adalah dia lebih, ya,
lebih fokus konsentrasi untuk memenuhi hak yang menjadi kewajibannya yang ada di pundaknya. Sebuah ungkapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh Nabi SAW, maka jadilah ini ungkapan wahyu. Yaitu apa? A'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah setiap hak itu kepada pemilik hak. Demikian. Jadi ini prinsip seorang muslim mukmin, yaitu lebih fokus kepada pemenuhan hak, bukan banyak menuntut hak. Nah, kalau terlalu banyak menuntut hak, bahkan sampai membalas membalas untuk tidak memenuhi hak karena haknya tidak dipenuhi, maka ini kurang baik. Yang ada hanya akan terjadi keretakan, kerusakan, demikian. Tapi cobalah bersemangat untuk memenuhi hak. Memenuhi hak. Mudah-mudahan dengan hal tersebut sang istri tersebut dia akan mendapatkan pelajaran bagaimana cara untuk memenuhi hak. Bahkan bisa jadi hatinya akan terenyuh, hatinya akan tersentuh. Lantas dia akan memenuhi hak suaminya. Karena ternyata suaminya luar biasa. Dalam kondisi dia tak dipenuhi haknya, namun dia terus memenuhi hak istrinya. Luar biasa. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati sang istri tersebut untuk memenuhi hak suaminya. Perhatikan ungkapan para ulama, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalnya. Nah, seseorang yang biasa punya amalan memenuhi hak-hak siapa saja yang punya hak yang ada di pundaknya, yaitu menjadi kewajibannya untuk memenuhinya, dan dia biasa untuk memenuhi hak tersebut, ketahuilah al-jaza' itu, balasan itu min jinsil amal, berasal dari jenis amalnya. Semoga Allah akan membalas dia, kebaikan dia yang memenuhi hak-hak itu dengan dipenuhi pula haknya. Seperti itu, Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hatinya, hati istri tersebut untuk memenuhi hak suaminya. Wallahu taala a'lam. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Ustadz beserta keluarga. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memakan hidangan dari perayaan orang meninggal atau perayaan yang bid'ah lainnya? Seperti misalnya kalau di Jawa ada namanya selamatan. Dan sebenarnya gimana hukum tentang selamatan itu sendiri, Ustadz? Karena pada kasusnya di sini melakukan keselamatan tersebut hanya pada momen-momen tertentu seperti saat akan membangun rumah, akan melakukan pernikahan dan lain-lain. Bismillah. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Anda beserta keluarga di mana saja Anda berada, beserta keluarga berada. Baik, selamatan kita katakan acara-acara syukuran kalau mungkin bahasa di sini di Medan dan sekitarnya, Ini sebenarnya bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara dia memberi, contohnya berbagi harta, mengundang orang makan ketika contohnya baru pindah rumah, maka mengajak orang sekitarnya untuk makan di rumah tersebut, atau berbagi makanan ketika baru saja sembuh dari penyakit, maka bersyukuran, maka membagi makanan, demikian. Begitu juga contohnya ketika baru lulus ujian, bersyukur maka dengan membagi makanan atau hal-hal yang lainnya. Apakah ini dibenarkan? Saya condong bahwasanya cara yang seperti ini, inilah bentuk
yang Allah berfirman la in syakartum la azidannakum, ya apabila ya kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan, aku tambahkan untuk kalian. Maka wallahu taala alam ini merupakan bentuk kesyukuran, tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah apabila dalam ritualnya, dalam acara tersebut ternyata ada ya penentuan bacaan-bacaan khusus, ya doa yang khusus, ya tata caranya khusus, ya ada bacaan khusus, ya ada ayat yang dibaca khusus, ada zikir-zikir yang dibaca khusus, dan itu dengan cara bersama, maka ya ini yang jadi masalah, ya. Tapi kalau sekedar ya ketika mendapatkan sebuah kenikmatan lantas berbagi, maka wallahu taala alam saya condong ini tidak masalah, ya. Lebih-lebih dia tidak menentukan caranya. Caranya terkadang bisa dia dengan berbagi uang, atau dia contohnya dengan berbagi makanan, ya. Apakah itu juga dengan cara menghadirkan orang di rumah atau dengan cara dibagikan ke rumah-rumah panti asuhan, ya, panti anak yatim dan seterusnya. Maka ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika menentukan bacaan-bacaan khusus, ya, zikir-zikir khusus, doa-doa khusus dengan tata cara yang khusus bersamaan begitu, dikomandoi. Maka ini yang saya kira ini bermasalah, ya. Kalau sekedar hanya mengundang orang makan, ya, maka tidak masalah, demikian. Ya. Nah, itu juga kalau mau bangun rumah, maka ya tidak masalah sekedar hanya untuk makan, tapi tidak ada acara-acara ritual yang lainnya. Nanti tidak boleh kalau seandainya ketika Anda bangun rumah itu menyembelih hewan, ya karena mungkin takut dengan sing bau rekso begitu, ya, yaitu penunggu atau penguasa di tempat tersebut, ya, penunggu tempat keramat atau ya penguasa di tempat tersebut. Nah ini tidak benar, ini kesyirikan malah, demikian, ya. Atau ingin melakukan pernikahan, ya kalau sekedar hanya untuk syukuran maka tidak masalah makan-makan, dan di pernikahan itu juga nanti ada walimahan makan-makan. Sebelum itu boleh enggak? Silakan, boleh, tidak masalah, asalkan ya tidak ada tata cara khususnya, bacaan khususnya, zikir khususnya, doa khususnya, dan tata cara yang khusus seperti harus berjamaah. Sekedar makan, ngundang orang makan, maka ini boleh-boleh saja. Demikian, seperti itu, ya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya ternyata dalam acara tersebut ada ya bacaan-bacaan khususnya, ada doa-doa khususnya, ada zikir-zikir khususnya, tata caranya pun khusus, dibuat berjamaah, dipimpin satu orang, demikian. Lalu habis itu makan. Bagaimana dengan makanannya? Maka kita katakan wallahu ta'ala alam, makanannya insya Allah kalau memang zatnya halal maka halal, ya, kecuali kalau seandainya ya ketika memakan makanan tersebut akan menjadikan pembenaran terhadap acara itu, yaitu acara yang tadi disisipkan dengan cara adanya bacaan-bacaan khusus, zikir-zikir khusus, doa-doa khusus, tata cara yang berjamaah dengan cara yang khusus. Kalau demikian maka ya jangan dimakan, bukan karena haram bukan karena haram zat makanan tersebut, tapi dikarenakan acara tersebut bukanlah acara yang dibenarkan secara syar'i, ya, karena itu disisipkan ke dalam agama kita, demikian, ya. Maka sebaiknya silakan buat acara-acara ya makan-makan, tidak masalah, tapi tidak usah ada acara untuk doa berjamaah, zikir-zikir secara khusus, doa-doa khusus, ya, demikian, tidak usah. Ajak aja orang makan, maka insya Allah sudah bagus, insya Allah ta'ala, demikian, ya. Maka makanan itu halal, insya Allah ta'ala, semoga bermanfaat. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini beserta dengan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Kembali saya ini mengingatkan, ya, dan di waktu sebelumnya saya lupa, mari kaum muslimin sekalian kita mendonasikan sebagian harta kita untuk pembebasan lahan, ya, pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibuat di wilayah Medan, ya.
arahkan sebagian harta Anda ya ke donasi ini ya. Nilai donasi yang dibutuhkan adalah 8 miliar 585 juta 200.000 ya, yang sudah terkumpul saat ini adalah sekitar 20,88%-nya, yaitu sekitar 1 miliar 793 juta 240.000 sekian. Ya, kekurangannya ada sekitar 6 miliar 791 959 sekian ribu ya. Baik ya. Nah, ini saya motivasi diri saya sendiri, demikian pula kaum muslimin sekalian, mari kita infakkan harta kita. Jangan khawatir ya, berkurang harta kita. Allah pasti mengganti. Allah mengatakan dalam surah Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan sedikit saja dari harta kalian itu, maka Dia yaitu Allah akan menggantinya dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, kalau kita infakkan sedikit saja harta kita, ketahuilah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dan Dia adalah zat yang terbaik di dalam memberikan rezeki. Demikian ya. Maka mari ya kita donasikan sebagian harta kita untuk pembebasan lahan ya Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibangun di Medan. Dan lahan ini adalah tahap pertama ini tahap pembebasan lahan terlebih dahulu. Demikian. Semoga termotivasi dan semoga bisa ya dilaksanakan ya motivasi ini. Wallahu taala alam, kebenaran datang dari Allah, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.